Iya. Shalom Sitri Bali, saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan baik dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devosi saya hari ini yaitu saya berjudul memfungsikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang sudah mengasihi Tuhan dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atas hidup kita, saya percaya kita sudah sangat mengerti dengan perikop yang di atas. Sebelum Yesus naik ke surga pada waktu itu, beliau menyampaikan sharing-sharingnya di tengah-tengah muridnya. Dan kalau saya pinjam kisah ini mungkin dalam kehidupan kita sebagai jemaat Sitri Bali, seperti Pak Wayan tuh sering jalan sama anak-anak muda riding, dan setelah itu istirahat dan mereka sharing-sharing soal firman Tuhan. Demikian juga yang ada di dalam pasal ini. Mari kita langsung membukanya di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 dan 25 sampai dengan 26. Bunyinya demikian. Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam pasal yang ke-25 sampai 26 bunyinya demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, ada 3 pelajaran penting yang saya dapati dalam pasal 14 ini. Yang pertama dalam ayat 16. Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Roh kebenaran, Roh Kudus. Tuhan kita itu luar biasa. Dia sangat mengerti dengan kapasitas para murid-muridnya. Kalau dia naik ke surga nanti, tanpa diberi Roh Kudus, murid-muridnya akan susah untuk menghadapi masa pada waktu itu. Demikian juga kita. Tanpa kita ada Roh Kudus, sangatlah sulit bagi kita untuk menghadapi tantangan di luar sana. Sayang sekali kita sering tidak memfungsikan Roh Kudus di dalam dunia nyata kita. Padahal itu diberikan secara cuma-cuma dan berlaku untuk selama-lamanya. Roh Kudus dan itu unlimited, saudara, gratis dan tidak dipungut bayar sesen pun. Itu sebabnya saudara, Tuhan sangat mengerti. Dan poin yang kedua, dalam ayat 18, Yesus tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu pada waktu dia naik ke surga. 3,5 tahun, waktu yang cukup panjang untuk Yesus mempelajari karakter setiap murid-muridnya. Dan beliau sangat mengerti kalau berbicara ditinggalkan adalah momen-momen yang sangat sulit bagi mereka. Dan bahkan sangat menyakitkan. Baru-baru ini saya sudah mengalami hal itu. Papa saya dipanggil Tuhan. Makanya Yesus tidak berhenti dalam ayat ini. Dalam poin yang ketiga yang saya dapat saudara, Yesus berkata, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus akan mengajarkan kita dalam segala perkara. Ingat, Yesus tidak hanya berbicara perkara rohani dalam hal ini. Kalau sekarang setiap perkataan Yesus itu kita bisa temui di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Jadi mulai sekarang rajin-rajinlah baca Alkitab. Karena apa? Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan,
Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu. Kalau mau kita lebih banyak nonton perkara-perkara yang lain atau hal-hal yang tidak terlalu berguna bagi kehidupan rohani kita, bagaimana kita mau memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang saya mau buat kita semua, bisakah? Kalau saya katakan bisa. Sebab murid-muridnya dalam pasal ini sudah membuktikannya bahwa ketika mereka diberikan penolong, Roh Kudus, pelayanan mereka pada waktu itu sungguh luar biasa. Saya percaya hal itu demikian. Kalau kita mau mempraktekkan Roh Kudus memfungsikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Tuhan akan membantu, menolong kita dalam masa-masa kesesakan. Saya juga sampai detik ini masih memfungsikan dan belajar terus untuk memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan keluarga kecil saya. Itu sebabnya mari kita terus belajar daripada perkara ini, dari hal ini. Selamat mempraktekannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami untuk kami memfungsikan Engkau dalam kehidupan dunia nyata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.